Oke, teman-teman. Kita akan mulai. Pertama, apa yang dimaksud dengan PK dan Kompas? Apa itu consumer behavior dan apa itu marketing communication? Coba, siapa yang bisa menjelaskan? Kira-kira menurut pemikiran kalian, secara umum deh, apa itu PK, apa itu Kompas? Kalau kalian mengartikan PK, Kompas, perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran, itu apa? Ide apapun yang muncul, terserah, silakan. Consumer behavior, kemudian satunya Kompas, komunikasi pemasaran. Apa itu kira-kira? Apa-apa biar salah. Namanya juga belajar. Kompas, PK dulu deh, PK. Perilaku konsumen dulu. Saya mungkin, Pak. Boleh, Pak. Oke, silakan Nathan. Perilaku konsumen adalah hal-hal yang mendasari konsumen dalam membeli atau mengambil suatu barang atau jasa. Oke, bagaimana dia itu menentukan apakah dia akan mengkonsumsi suatu barang atau jasa gitu ya. Dia akan kalau bahasa marketingnya dia akan mengkonvert. Oke, kalau yang lain, perilaku konsumen. Apa itu? Kalau Kompas, komunikasi pemasaran, gimana? Ada ide? Belum ada ide nih. Oke, jadi gini, saya mau tanya nih, kenapa di supermarket atau di retail, atau kalau kalian mau pergi ke Superindo kayak gitu ya, retail atau toko retail, kenapa disediakan keranjang sama troli? Pernah nggak kepikiran? Soalnya ada yang kuat ngangkat sama nggak kuat ngangkat, Pak. Oke, praktis banget ya, Yes ya. Oke, sekarang saya tanya, misalnya nih, kalian belanja gitu ya. Belanja, kemudian barang yang kalian beli itu cuma sedikit. Kalian akan cenderung pakai yang mana? Troli atau keranjang? Keranjang, Pak. Keranjang. Karena cuma sedikit barangnya. Tapi ada beberapa retail yang dia cuma menyediakan troli doang. Kenapa? Biar banyak belinya, Pak. Sekarang gini, misal Marco dan Yehes adalah dua orang bapak rumah tangga. Mereka pergi untuk belanja di retail. Pakai troli. Marco belinya tuh kayak gitu ya, sampai trolinya tuh penuh. Yehes hanya beli misalnya susu untuk anaknya nanti. Amin ya, lama ya sejak sekarang. Hanya beli misalnya 1 kotak susu kayak gitu. Pas antri di kasir, secara psikologis apa yang terjadi dengan Yehes kalau dia melihat Marco? Kecenderungan ya, bukan sesuatu yang pasti tapi kecenderungan. Apa yang terjadi dengan Yehes? Ini pendapat saya ya, Pak. Iya. Dia ngerasa dia belanjanya banyak, sedangkan dia banyak sedikit. Nah, makanya ada kecenderungan kalau si Yehes tadi itu bakal nambah barang, biar nggak kelihatan keranjangnya kosong, Pak. Betul. Itu jawabannya. Itulah mengapa meskipun di internet, di marketplace, itu gambarnya itu chart, bukan keranjang. Kalian pernah lihat nggak di Shopee atau di mana gitu, di Tokopedia, terus dia gambarnya keranjang? Nggak pernah kan? Biasanya apa? Chart kan? Troli. Nah, itu salah satu bentuk dari consumer behavior. Atau sekarang gini, kalian kalau belanja di mall, lagunya
lagu di mall itu biasanya lagunya kayak gimana? Lagu yang diputar. Lagu yang viral. Lagu yang viral. Oke, even lagu yang viral, pernah nggak kalian dengar di di mall, mereka putar lagu yang Ku Menangis itu? Itu viral. Viral. Tidak pernah. Nggak pernah. Lagunya semangat-semangat, Pak. Lagunya Lebih tepatnya lagu santai kalau di mall. ya santai, yang bersemangat. Kenapa? Biar Karena semangat kalau beli juga. Kesannya kan kayak bersantai-santai, jalan-jalan, shopping-shopping begitu, Pak. Benar. Alasannya, karena ada ini mereka berdasarkan penelitian juga ya. Ketika mereka itu di mall, terus diputer lagu yang bersemangat, yang pakai upbeat, istilahnya, pakai beat kayak gitu, maka ada kecenderungan untuk melakukan repeat order atau pembelian yang berulang atau pembelian yang banyak. Waktu saya kerja di salah satu retail di Surabaya, kalau kalian pernah tahu, ini salah satu saingannya Gramedia. Saya kerja di mall ya, sebagai HRD tapi di mall. Kita selalu bilang ke SPG-nya saya gitu ya, di yang jaga, kita wajib puter lagu-lagu yang upbeat. Apalagi kalau misalnya Sabtu Minggu kayak gitu kan ya, Sabtu Minggu gitu, kita suruh mereka putar lagu yang lagi viral, kemudian yang bersemangat. Supaya apa? Pas mereka masuk ke tokonya kita, ke tenannya kita, mereka tuh semangat untuk beli. Nah, ketika lagunya sudah semangat, kan terbangun nih suasana, ya kan? SPG-SPB-nya saya suruh, ayo kalian bersemangat juga. Dan closing, tanyaan, Pak, apa ya Bapak? Mas pengen apa? Mbak pengen apa? Kayak gitu. Nah, dengan kemampuan dari musik tersebut dan kemampuan sales tersebut, kecenderungan orang untuk membeli produk itu akan jauh lebih besar. Nah, itulah konsumen behavior. Nah, sebenarnya konsumen behavior adalah strategi-strategi yang hal-hal yang akan kita gunakan untuk cari tahu konsumen kita tuh kayak gimana orangnya. Perilakunya seperti apa. Untuk apa kita tahu? Agar supaya kita bisa menentukan strategi dalam bidang penjualan dan pemasaran. Ujung-ujungnya itu, teman-teman. Goals-nya. Kenapa kok kita mempelajari consumer behavior? Ujungnya dengan kita mempelajari perilaku konsumen, kita tahu pasarnya kita bisa desain suatu strategi pemasaran dan penjualan. Tapi apakah hanya berhenti sampai situ? Enggak. Nah, setelah kita tahu, oh konsumennya kita tipikalnya kayak gimana. Oh konsumen kita, dia itu levelnya level atas, kayak gitu. Bukan kelas bawah. Oh konsumen kita kelas bawah. Akhirnya kita bisa set up, oh aku akan seperti apa strategiku agar supaya produkku ini bisa laku. Nah, untuk sampai pada produk kita ini diperkenalkan ke masyarakat, produk kita ini diketahui oleh masyarakat, dan bahkan produk kita ini dibeli oleh masyarakat, kita harus komunikasikan. Kita harus promosi lah, gampangannya kayak gitu. Nah, di marketing communication ini akan kita pelajari. Hanya saja, teman-teman, saya sebagai catatan, marketing communication yang dulu dengan yang sekarang itu beda banget. Marketing communication yang dulu itu memang benar-benar hanya mengandalkan advertising di koran, kayak gitu kan, pamflet, kemudian brosur. Sekarang kalian mau pakai brosur, ya ampun, pasti nggak akan laku. Kalian bagi-bagi gitu ya, itu pasti nggak akan laku. Orang akan cenderung pakai apa? Pakai marketplace. Orang cenderung pakai apa? Pakai media sosial. Orang cenderung pakai apa? Pakai TikTok. Sekarang promosi itu sudah mengarah ke TikTok malahan, bukan ke Instagram lagi. Makanya kemarin kan ada TikTok Awards. Itu kalau kalian mau lihat, itu sebenarnya marketing communication. Bentuk marketing communication dari si TikTok itu. Makanya kemarin saya bikin TikTok. Akhirnya. Supaya tahu prosesnya gimana, proses marketingnya gimana. Supaya kan pas kita mau promosiin produk-produknya kita kan bisa tahu. Instagram malah sudah mulai turun, teman-teman. Joksal, saya mau tanya nih, Maria.
Ini Maria ono ake ya. Terus pokoknya yang merasa Maria lah. Sekarang saya tanya, kalian ada itu nggak sekarang? Kalian mau jadi mau bergerak di bidang bisnis atau enggak? Atau siapa di sini yang pengen punya bisnis sendiri? Siapa yang pengen punya bisnis sendiri? Angkat tangan. Giliran gini aja, Pak. Ini sudah lebih dari pemenuhan SKS ini, Pak. Siapa pengen punya bisnis sendiri? Angkat tangan. Oke, turun. Siapa di sini yang tidak punya media sosial? Instagram. Instagram siapa nggak punya? Angkat tangan. Punya semua. Marco nggak punya Instagram? Punya, Pak. Punya. Kamu sering stalking siapa ya? Nggak mungkin nggak punya. Kalau kalian pengen bikin bisnis, terus kalian tidak punya Instagram, bisnis kalian akan mati. Itu kata kuncinya. Oke. Kalau kalian pengen punya bisnis, terus Instagram kalian tidak kalian gunakan, kalau tadi kan kalian tidak ada bisnis ya, tidak ada Instagram. Sekarang, kalau kalian pengen punya bisnis, tapi Instagram kalian tidak gunakan, kalian tidak optimalkan, bisnis kalian nggak akan berkembang. Sekarang saya tanya ke kalian, prosentase lebih banyak siapa di Instagram kalian? Cowok atau cewek audiens kalian? Cewek, Pak. Cewek. Tahu dari mana? Natania yang ngomong tadi ya? Siapa? Siapa? Iya. Natania, kamu cewek, kamu bilang dari mana? Dasarmu apa? Berapa persen cewek, berapa persen cowok? Lupa, Pak. Cuman pernah lihat insight lebih banyak cewek. Oke, good point. Kalau kamu sudah mengarah ke situ, berarti kamu udah tahu. Karena di Instagram itu punya insight yang bisa menunjukkan berapa prosentase kalian, berapa audiens kalian, berapa reach kalian. Dennis tahu reach nggak, Dennis? Apa reach? Apa itu reach? Ayo. Kalau reach itu Pak, kalau yang saya tahu, kan kayak kebetulan saya punya akun juga kan buat jualan. Ya. Cuman itu yang di pikiran saya Pak, reach itu kayak akun kita itu kayak nyampe ke berapa orang gitu Pak. Ya. Yang saya ketahui. Reach itu jangkauan. Jadi misalnya kamu satu kali postinganmu itu ada 1000 reach, berarti postinganmu itu bisa menjangkau ke 1000 audiens. Kayak gitu. Engagement rate kalian, tinggi apa rendah? Rendahnya gara-gara paid promote, Pak. Makanya dibedakan antara paid promote sama Instagram untuk jualan kalian. Gitu. Oke, itu kita akan lebih banyak bahas tentang consumer behavior dan komunikasi pemasaran. Gitu. Makanya ada perbedaan signifikan antara materi yang dulu dengan materi yang sekarang. Dan harapannya dan idealnya teman-teman sebenarnya kalian harusnya lebih tahu dari saya ataupun Bu Desa. Karena kita main Instagram itu baru-baru aja. Dan kalian adalah teknologi savvy, tech savvy. Artinya apa? Kalian itu benar-benar dunia kalian ini. Gitu ya. Nah, kalian harus benar-benar mulai pakai Instagram dan Facebook untuk mengoptimalkan penjualan kalian, untuk mengoptimalkan segmentasi kalian, pemasaran kalian kayak gitu. Pojok kalah sama saya followersnya. Wah, sorry sombong ya. Jangan lupa yang belum follow, di-follow loh. Enggak. Nah, apa yang saya contohkan tadi sebenarnya teman-teman adalah contoh dari consumer behavior dan marketing communication. Kayak gitu. Saya bukan promosi tadi, tetapi saya langsung mencontohkan ke kalian how you can communicate as a marketing. Jadi kalau kalian masih malu-malu untuk mengkomunikasikan who you are, ketika kalian masih malu untuk mengkomunikasikan kalian itu siapa, nah, kalian akan susah untuk jualan. Meskipun kita pinter, kita akan susah untuk berkembang.
Coba kalian lihat, 6 dosan itu bisa sampai unicorn kayak gitu, bukan karena dia yang pinter, tetapi kayak karena Seo Dalmi yang pinter untuk mempersuasi orang pada saat presentasi CEO. Ya enggak? Siapa yang nonton startup di sini? Nah, nontonan. Kalau nggak tahu startup itu nontonan, karena itu cocok banget, related banget dengan kondisi kalian, dengan kondisi generasi kalian yang mau ke startup. Di situ ada konsumen behavior banyak banget. Meskipun untuk kisah percintaannya itu nggak usah dilihat, itu lebay itu ya. Dikit-dikit nangis, sebel saya itu. Itu 6 dosan itu ya. Itu konsepnya dulu, teman-teman. Oke? Nah, jadi secara konkret, konsumen behavior adalah studi di konsumen kita, bagaimana si konsumen itu bisa memilih, bisa menggunakan, dan bisa juga untuk including juga emosi dari konsumen, mental dari konsumen, dan perilakunya mereka. Intinya adalah konsumen behavior itu kita akan mempelajari bagaimana si konsumen ini berperilaku. Bagaimana kita bisa memetakan si konsumen ini, sehingga kita bisa membuat strategi-strategi pemasaran lebih lanjut. Nah, kenapa kok kita penting untuk mempelajari hal ini? Dengan kita mempelajari siapa konsumen kita, dengan kita mempelajari bagaimana perilaku konsumen kita, apa hal-hal yang menentukan, yang menjadi faktor dari proses pembelian konsumen, itu si marketing ujungnya akan tahu. Dia akan tahu. Nah, dengan dia paham bagaimana si konsumen itu memutuskan untuk mengkonsumsi suatu produk atau jasa, si marketer ini bisa mengidentifikasi bagaimana strateginya. Itu gampangannya seperti itu. Nah, dengan kita paham perilaku membeli seorang konsumen, kita bisa reaching, kita bisa engaging dengan konsumen kita. Itu dulu pertama. Kalian harus paham, ini bahasa basic di pemasaran. Reaching itu, ketika kalian sudah punya produk, hal yang harus kalian lakukan pertama kali adalah orang itu know dulu, tahu dulu tentang produk kalian atau jasa kalian. Setelah mereka tahu, kalian harus bisa nge-reach, harus bisa menjangkau sebanyak mungkin orang. Jangan dulu mikirin tentang apakah dia beli atau enggak. Nah, ini kelemahannya kita pada saat kita mau berbisnis. Kita selalu mengatakan bahwa, oh yang penting produkku laku. Nggak harus. Yang penting kalau produk baru itu, orang itu tahu. Bagaimana orang mau beli kalau dia nggak tahu? Paham ya maksudnya di sini ya? Jadi ketika kalian punya satu produk, kalian punya satu bisnis, ya harus kalian lakukan adalah reach dulu. Jangkau dulu. Nah, jangkau ini kalau dalam konteks media sosial, yaitu kalian memberikan konten-konten yang edukatif. Kalian jangan melakukan jualan terus, kayak gitu. Misalnya kalian jual apel, kayak gitu ya. Nah, kalau misalnya postingan kalian itu tentang jualan terus, tentang produk apel terus, orang-orang itu akan jenuh. Orang itu nggak akan kejangkau, dan nggak akan sampai ke tahap kedua, yaitu engage dengan kalian. Makanya sebenarnya ketika kalian paid promote seperti itu, coba kalian evaluasi apakah bisa Oke, kalian fokus paid promote itu apa? Reaching, iya kan? Menjangkau. Tetapi apakah akan engage dengan itu? Belum tentu. Nah, tapi ketika kalian mengedukasi dengan paid promote itu gitu ya, misalnya nih, kalian menawarkan paid promote, tapi kalian bilang ke orang yang menggunakan jasa paid promote itu, kamu kalau bikin caption, tolong bikin caption yang edukatif. Jangan langsung hard selling, langsung jualan kayak gitu. Orang akan cenderung untuk engage dengan kalian. Engage itu artinya apa? Terikat dengan kalian, terikat dengan produk kalian. Nah, setelah orang itu terikat, orang itu merasa, oh iya ya, kayaknya produk ini oke juga. Dia akan convert. Convert itu artinya apa? Convert itu kalian mulai tertarik untuk mengkonsumsi. Ada ketertarikan di situ. Clear ya sampai sini ya? Nah, akhirnya mereka akan purchase.
akan membeli. Nah, setelah mereka membeli produk kalian atau jasa kalian, mereka akan melakukan evaluasi. Ya kan? Wah, produk ini enak, Rek. Produk ini nggak enak. Jasa ini bagus. Jasa ini nggak nyaman. Nah, setelah itu, mereka akan memutuskan repurchase atau tidak repurchase. Tetapi bagi seorang pebisnis, yang harus kita lakukan bukan soal repurchase-nya. Oke, ini yang paling penting. Kalau kalian mau berbisnis, jangan fokus pada dia membeli lagi, tetapi fokus pada si konsumen kita. Apa Grace? Kenapa? Kamu bilang apa? Tetapi fokusnya kita bukan pada si orang ini akan beli lagi, tetapi bagaimana si orang ini akan menjadi evangelisasi. Jadi di dunia marketing, mungkin Nathan bisa tambahkan ya, di istilah kalian sudah belajar atau belum? Bagaimana kita menciptakan evangelisasi itu apa sih? Evangelisasi, kalian pernah dengar nggak evangelisasi? Nggak pernah? Penginjil. Pemasaran mulut ke mulut. Enggak, lebih dari mulut ke mulut. Evangelisasi itu kalau misalnya bahasa aslinya adalah penginjil. Penyebar kabar baik. Dan itu biasanya dipakai dalam konteks rohani. Ya holy-holy kayak gitu. Tetapi dalam konteks marketing, evangelisasi customer adalah si customer ini akan menyebarkan berita baik tentang produk dan jasa kalian. Dan memang betul kata Nathan tadi bahwa salah satu metodenya adalah mouth to mouth. Dan memang mouth to mouth itu adalah marketing atau saluran marketing yang paling efektif. Kalian mau pakai iklan seharga 1M pun, tapi kalau orang sudah bilang produk kalian jelek, dan apalagi kalian sebarkan pada orang-orang yang banyak banget itunya, influence-nya, pasti itu. Itulah kenapa influencer sekarang banyak banget. Karena influencer itu kan dia dari mulut ke mulut. Meskipun, halo guys, ini enak banget deh, cobain. Padahal dia cuma digigit sedikit. Ya gitu. Tapi ketika dia bilang, wah ini enak, ini apa, segala macam, orang-orang akan lebih rich kayak gitu, lebih ini. Ada yang tertarik jadi influencer di sini? Nggak ada. Itu salah satu itu juga profesi saat ini. Gitu ya. Itu proses dari konsumen behavior. Itu konsepnya. Kenapa kok kita penting mempelajari ini? Supaya ujung-ujungnya kita bisa menciptakan evangelis untuk produk atau jasanya kita. Dengan kita paham bagaimana perilaku dari konsumennya kita. Ingat, perilaku dari konsumen kita. Bukan perilaku konsumen. Harus spesifik. Makanya nanti di pertemuan berikut, kita akan belajar segmentasi pasar, target pasar, diferensiasi. Karena misalnya nih, paling gampang kayak gini lah. Kalian psikolog semuanya. Amin, kalian jadi psikolog. Atau jangan psikolog. Psikolog itu kan jasa ya. Jadi jangan itu. Kalian mau jualan, misalnya jualan apel. Kayak gitu. Dennis jualan apel. Natania jualan apel. Kenapa saya harus beli ke Natania bukan beli ke Dennis? Kenapa produknya Dennis lebih kita unggulkan daripada punya Natania? Nah, pernah nggak kalian lihat satu produk yang sama tapi harganya bisa berbeda jauh? Misalnya minuman kesehatan. Misalnya yang kayak kemarin yang saya contohkan Aqua itu. Aqua itu di pasaran berapa? 3.000 ada. Ya kan? 3.000-an ada. Tapi coba kalian masuk di TP, di mall yang di kafe-kafe itu. Aquanya mereka balut dengan botol kaca, kayak botol gin itu, ya kan? Terus mereka jual dengan harga piro? 20.000. Padahal sama-sama air. Kalian mau minum air 20.000 dengan air 3.000, itu nggak akan menjadikan kalian Iron Man. Kalau kalian minum yang 20.000. Tapi pasarnya berbeda, konsumennya berbeda, target marketnya berbeda. Nah, kenapa kok mereka bisa menentukan, oh aku jualan 20.000 akan laku di pasar itu? Karena mereka sudah melakukan analisis pasar. Dan itulah yang akan kalian pelajari nanti setelah ini.
di pertemuan berikut. Itu kenapa kok kita penting belajar tentang konsumen behavior. Nah, the main goals adalah untuk menciptakan, memaintenance, dan untuk mengembangkan customer value journey. Oh ya, kalau kalian ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan ya. Ya, Maria, silakan Maria. Pak, saya mau tanya, kalau misalnya di pasar kan misalnya harga air minum atau bahan makanan gitu murah gitu kan Pak. Nah terus kalau misalnya kita di atas pesawat, itu kan mereka tinggi gitu kan Pak harganya. Itu termasuk, maksudnya itu berhubungan dengan pemasarannya juga apa gimana ya Pak? Betul. Mereka pakai itu tuh, apa namanya? Ada yang pakai scarcity, faktor. Itu nanti kita pelajari ya, ada faktor scarcity. Kayak gini. Di pasar, dalam arti di ini ya, di ground kayak gitu ya. Kalau kamu aus, kamu beli aqua gampang nggak? Jangan aqua, karena kita lagi rekam ini ya. Jadi pas kita upload di YouTube nanti kena copyright sebut-sebut aqua, mereka promosi gratis itu namanya. Ya. Air mineral kayak gitu ya. Air mineral. Kamu haus. Kamu beli di warung gampang nggak? Iya, gampang Pak. Gampang, makanya mereka murahin. Coba kamu di atas pesawat. Kenapa mahal? Kan nggak mungkin kamu, pilot berhenti bentar, saya mau minum, mau beli air. Karena mereka pakai scarcity di situ. Ada kelangkaan di situ. Makanya kalau misalnya, kalian pernah lihat nggak promosi? Hanya 1 hari saja. Hanya 24 jam saja. Kayak gitu. Itu, wih ayo Rek, cepet-cepetan beli. Atau yang platform warna orange itu, yang sering mengadakan 11-11-11 itu kan dia menuntut psikologisnya kita sebagai konsumen, perilaku kita. Mereka tahu bahwa perilaku kita ketika kita di-push, ketika kita ada scarcity, ada kelangkaan waktu di situ, akan ada banyak pembeli. Dorongan kebutuhannya itu tinggi, makanya mereka bisa main di harga. Kayak gitu. Nah, kalau kalian mau sukseskan bisnis kalian, kalian bisa pakai teknik tersebut. Kayak gitu. Dan saya pernah coba waktu itu. Saya jualan nasi goreng roa, yang sedupnya saya itu loh. Kan orang-orang Surabaya kan suka roa nih. Kalian tahu roa nggak sih? Tahu, Pak. Ikan roa tahu? Nggak tahu? Ya Allah. Nanti kalian coba ya, nanti search ikan roa itu apa. Jadi orang-orang tuh senang dengan ini. Nah, saya pakai teknik tersebut, scarcity, kelangkaan. Hanya 2 hari saja. Wow, itu rame itu. Coba kalian pakai di produk kalian. Gitu, Maria. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Apa, Nat? Jadi kalau mau buat promo kayak gitu itu waktunya itu mending mepet ya Pak ya, daripada jangka waktunya agak lama itu. Jadi orang itu lebih pengen cepat-cepat beli gitu kan ya Pak ya. Ketika engagement dengan produkmu itu sudah sangat kuat. Ketika mereka benar-benar, intinya ketika kita mau jualan dan jualan kita akan laku, ciptakan kebutuhan. Ketika mereka merasa mereka butuh dan kamu hadirkan scarcity di situ atau kelangkaan, mereka akan berupaya sebisa mungkin untuk membeli produk kalian itu. Contoh lain, Starbucks. Starbucks udah saya promosiin lagi ini ya, saya sebut mereknya, Starbucks. Kenapa setiap season dia itu memiliki revenue lebih dari 50% dari harga revenue normal? Karena pecinta-pecinta Starbucks ini pengen banget untuk dapetin rasa. Kan setiap season, misalnya Christmas atau New Year, mereka kan keluarin rasa baru. Dan hanya pada saat itu. Supaya mendorong para customer ini, wih, Starbucks ngeluarin rasa baru, tapi cuma season ini doang. Wah, gue mau beli. Itu tujuannya. Kenapa? Kemarin, Pizza Hut itu mengeluarkan yang Black Volcano. Yang warna hitam itu loh. Sekarang kalau kalian cari, itu udah nggak ada. Kan dia cuma season doang, dan orang yang pecinta pizza, mereka akan beli itu, akan berusaha untuk segera membeli itu. Karena mereka tahu, wah ini cuma seasoning.
Kenapa? Kemarin itu chat time, kalian pernah tahu chat time nggak? Tahu lah ya. Chat time itu dia mengeluarkan satu produk yang langka banget, yang dia bilang Tiger apa gitu. Tiger Sugar. Tiger apa? Tiger Sugar. Tiger Sugar itu ya? Iya. Yang bubble-nya banyak banget itu kan? Benar, Pak. Iya. Dia menciptakan kelangkaan di situ. Makanya orang-orang pada penasaran, apaan sih itu? Ayo cepetan beli kayak gitu. Itu hanya bisa terwujud ketika produk kalian sudah diketahui oleh masyarakat. Makanya poin utama adalah reach. Reach kalian harus bagus. Kalau reach kalian jelek, nggak bisa. Kayak gitu, Nathan. Oke, Pak. Nah, jadi intinya adalah kita menciptakan customer value journey. Dari customer itu nggak tahu, kalian bisa searching ini ya di di internet tentang customer value journey. Konsepnya adalah perjalanan customer dari dia nggak tahu apa-apa tentang produk kalian sampai dia akan menyuarakan atau memberitakan produk kalian kepada orang lain. Itu customer value journey artinya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita masuk ke faktor-faktor. Apa saja faktor-faktor dalam perilaku konsumen? Kalau menurut Shipman & Kanu tahun 2007, ada 3 faktor. Jadi faktor-faktor inilah yang teman-teman yang akan menentukan apakah bagaimana perilaku dari seorang konsumen. Yang pertama adalah personal factors, yaitu ya individual interest atau ketertarikan pribadi, kemudian opini tentang suatu produk atau jasa. Itulah mengapa testimoni itu menjadi suatu senjata yang masih penting juga untuk sekarang ketika kita mau jualan. Karena kita bisa membentuk opini, bisa membentuk pandangan orang tentang produk kita dari omongan orang lain. Kayak gitu. Saya nggak kasih contoh ini tentang produk atau jasa. Saya kasih contoh ini kalau kalian di PIO yang kalian suka jadi HRD nanti. Kebetulan saya lagi membantu klien saya untuk mencari beberapa jabatan untuk mengisi posisi di perusahaan itu. Ternyata di testimoni Google kayak gitu, Google review gitu. Perusahaan ini tuh secara nama, secara opini publik itu jelek, teman-teman. Sehingga pada saat kita kan head hunting ya istilahnya. Misalnya Marco itu manajer HRD perusahaan A, terus saya mau rekrut dia untuk masukin ke perusahaan ini. Jadi saya nge-hijack, saya ngebajak si Marco supaya mau pindah. Gampangnya kayak gitu. Saya bilang ke Marco, kamu mau nggak untuk pindah ini? Oh, saya mau untuk jadi manajer HRD perusahaan itu. Emang perusahaan apa, Pak? Terus saya sebut dong perusahaan namanya apa. Perusahaan X gitu. Langsung dia bilang, loh, Pak, kalau itu kayaknya saya belum bisa deh. Soalnya dari review yang saya baca, perusahaan itu nggak terlalu oke. Dari ilustrasi saya tadi, kalian bisa bayangkan ketika produk kalian itu dicap jelek oleh masyarakat, apa yang terjadi? Ya kalian sendiri ya yang rugi kan? Nah, itu kenapa kok penting banget untuk membangun opini, untuk membangun citra perusahaan. Ya, karena ada personal factors ini. Nah, personal factors ini bisa dipengaruhi oleh berbagai hal yang disebut sebagai demografik. Demografik ini antara lain usia, gender, culture, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah psychological factors. Bagaimana ketika seorang individu itu ketika menerima message, ketika mereka menerima suatu pesan terkait dengan suatu produk atau jasa, mereka akan mempersepsikan. Ya kayak tadi sebenarnya, kurang lebih kayak tadi. Dan kemudian persepsi tersebut akan berwujud pada attitudes-nya mereka, pada perilakunya mereka. Kayak gitu. Contohnya misalnya, saya sering memainkan ini, psychological factors,
ketika saya mau coba promosi ke universitas kita, ke anak-anak SMA, gitu. Saya selalu bilang kayak gini, kalau dari segi fasilitas mungkin kita agak ketinggalan ya dengan universitas yang lain ya. Grace aja mengakui itu ya. Saya selalu bilang gini, oke, ketika kalian mau mendapatkan pendidikan yang oke, kalian jangan hanya melihat dari sisi fasilitas saja, tetapi bagaimana kalian bisa menawarkan sesuatu yang lebih. Sesuatu yang lebih itu seperti apa? Ketika kalian bergabung di satu universitas, dan universitas tersebut tidak hanya mengajarkan kalian tentang akademik saja, tetapi tentang kehidupan yang nantinya akan berguna sampai kalian bekerja atau berbisnis nantinya. Mana yang lebih kalian pilih? Universitas yang menawarkan fasilitas yang unggul tanpa disertai nilai-nilai kehidupan, atau universitas yang secara fasilitas lengkap, tetapi menawarkan nilai-nilai kehidupan yang bisa berguna untuk kalian ke depannya. Anak SMA tak suruh mikir kayak ngono. Akhirnya closing ya? Bisa. Itu namanya bagaimana kita menjalankan psychological factors-nya kita. Kayak gitu. Nah, sebenarnya teman-teman dengan kalian belajar perilaku konsumen ini, kalian tidak hanya pemenuhan SKS aja, tetapi kalian bisa memanfaatkan ilmu ini agar supaya kalian bisa sukses di bisnis kalian nantinya atau di pekerjaan kalian nanti. Paham ya kenapa kalian harus pelajari ini ya? Oke, jadi di sini sudah ada perubahan motivasi mungkin dari awalnya ini. Siapa yang sudah agak mengalami perubahan motivasi? Marcelin gimana? Iya Pak, sudah Pak. Apa perubahannya apa? Saya kan juga kebetulan punya all shop kan Pak buat bisnis. Nah, jadi setelah ikut ini juga kayak apa ya, dapat ilmu, terus juga bisa mengimplementasikan itu ke all shop saya juga, Pak. Nah, itu sekali lagi teman-teman, pertanyaan saya itu bukan untuk menanyakan ke kalian, tetapi memberikan contoh konkret ke kalian bagaimana faktor psikologis itu sangat penting untuk kita mainkan untuk target pasarnya kita. Marcelin kan target pasar saya, supaya PK Kompas ini kan menjadi menarik bagi dia, dan akhirnya dengan menciptakan, dengan memanfaatkan psychological factors, akan ada perubahan motivasi di situ. Clear sampai sini ya? Contoh dari psychological factors, paham ya? Itu contohnya. Mana loh, Re? Itu ilmu marketing. Apa namanya? Komunikasi itu penting teman-teman ya. Nanti kalian kalau itu kita belajar komunikasi bisnis seperti ini. Oke, yang ketiga adalah social factors. Ya tentu saja ya, family, friends, education level, social media, income, mereka itu semua akan mempengaruhi perilaku konsumen. Kalian pengen masuk di Harvard, Harvard University. Tetapi friends kalian, gebetan kalian ada di WN. Mostly kalian akan mengikuti friends atau gebetan kalian. Kebanyakan ya. Salah satu tipe marketing yang saya bisa tawarkan ke kalian supaya kalian bisa sukses untuk bisnis kalian adalah coba gunakan marketing misalnya kayak gini. Ketika kalian launching suatu produk, kalian ajak teman-teman kalian semuanya untuk datang di outlet kalian dalam satu waktu yang sama, dalam satu tempat yang sama. Let's say 20 orang, guys. Ini kalian kecil. Ketika 20 orang berkumpul di tenan yang kecil, yang terjadi apa? Rame nggak kelihatannya? Rame. Orang Indonesia kecenderungannya apa sih? Suka sing rame-rame kan? Ya, pokoknya kalau lihat ada yang rame aja di jalan, pasti berhenti terus nengok toh. Wih, apa iku kepo. Tingkat keponya kan tinggi. Nah, kita bisa memanfaatkan itu untuk membuat produk kita terpasarkan. Loh, Pak, saya jualan baju, Pak. Masa saya harus di jalan kayak gitu? Ya, enggak. Kalian implementasikan konsep tersebut dalam konteks sosial media. Apa contohnya? Implementasi dalam konteks sosial media. Ayo, itu social factors. Konsep saya tadi, kalian implementasikan di sosial media kalian.
Apa? Ayo, praktis banget ini. Gak usah mikir yang ribet-ribet. Bantu promosi termasuk nggak, Pak? Bantu promosi, oke, tetapi kurang efektif. Bantu promosi, kamu mau suruh mereka posting dong di storyku, paling cuma 3-4 orang. Simple aja. Giveaway mungkin, Pak. Giveaway kalian harus modalnya gede. Ini nggak usah modal gede. Modalnya 0 rupiah. Ayo. Jangan mikir yang abot-abot. Kalian bisa praktek abis ini. Gampang banget. Kalau misalnya kita kirim produk kita ke mereka, terus mereka suruh up di Instagram gitu, Pak. Bodoh aja kan, kayak Grace bilang tadi, bantuin. Tapi ini mereka dapat produknya. Modal lagi kamu. Ini 0 rupiah modalnya. Bantu follow. Hah? Bantu follow. Bantu follow, oke. Tetapi ada yang salah satu cara lebih efektif supaya mereka tahu, produknya ini rame, Rek. Kalau follow, kamu bisa beli followers. Followers sekarang 100 followers sekitar berapa? 20.000 ada. Iya. Yeah. Ayo, Rek, kalian tech savvy harusnya lebih tahu loh. Contohnya adalah ketika kalian posting satu postingan, kalian minta teman-teman kalian untuk komen di situ. Terus tag ke teman-temannya. Komen dong. Komen apa? Yo, bilang kayak apa, keren deh, apa segala macam. Gitu doang. Kemudian setelah terkumpul kurang lebih 20 ke atas, kalian up itu di story kalian. Nah, orang kan akan klik di story kalian. Terus kalau misalnya mereka tertarik, mereka, ih, apaan ini, kok rame banget, komen-komennya kok rame. Nah, mereka akan baca. Baru kemudian ketika mereka akan baca, mereka penasaran, kok rame. Mereka akan pergi ke produk kalian. Kemudian setelah itu kalian ikat dengan interaksi di media sosial. Pakai apa namanya? Survei, kalian pakai tanya jawab kayak gitu, itu untuk mengikat engagement kalian. Dan ketika mereka komen, kalian bales. Tidak lebih dari 30 menit. Maka ketika kalian seperti itu, setiap kali komen, ada orang komen, terus kalian langsung balas kurang dari 30 menit. Begitu terus, maka secara algoritma, Instagram akan mengangkat postingan kalian itu masuk ke home. Saya kok merasa kayak bukan kuliah PK Kompas ya, kayak itu ya, Nico Julius ya akhirnya ya. Gitu ya, itu social factors. Bagaimana kita memanfaatkan kondisi sosial kita untuk mempengaruhi perilaku konsumen. Gitu ya, itu artikelnya. Oke, saya skip dulu. Nah, apa yang mempengaruhi konsumen behavior? Yang pertama adalah marketing campaign. Jadi hal-hal ini yang akan mempengaruhi perilaku seseorang. Marketing campaign, seperti yang saya ceritakan tadi, itu adalah contoh dari marketing campaign. Bagaimana kita bisa mengkampanyekan produknya kita. Melalui apa saja ya, melalui itu. Nah, teman-teman harus tahu, di dalam marketing campaign itu ada 2 tipe marketing. Oke? Ada 2 tipe penjualan. Yang pertama adalah hard selling. Yang kedua adalah soft selling. Pernah dengar itu? Apa? Yes. Hard selling sama soft selling. Hard selling itu langsung menjual barangnya. Misalnya aku jual air minuman, langsung aku nunjukin air minuman terus-terusan. Soft selling itu pelan-pelan, kayak nunjukin ada story-nya dari penjualan minuman ini. Betul. Oke, gini. Kalau hard selling, itu efektivitasnya orang bisa langsung tahu produk kalian tuh apa. Ya kalian langsung tahu, oh kalau saya jualan baju, oh saya jualan air minum, oh saya jualan motor, misalnya kayak gitu. Tetapi ketika orang itu kalian dibombardir dengan hard selling terus, campaign kalian tentang hard selling terus, orang itu akan jenuh. Itulah sebabnya kenapa akun-akun paid promote, misalnya kalian kan banyak gunakan akun paid promote, itu engagement kalian menjadi turun.
Karena orang-orang itu sudah jenuh banget untuk melihat marketing campaign yang direct selling, yang hard selling gitu. Nah, terus gimana dong caranya? Pakailah soft selling. Nah, soft selling ini bagaimana kalian menimbulkan kebutuhan terhadap produk atau jasa tersebut dengan mengedukasi mereka, atau dengan kayak tadi Yes bilang kan pelan-pelan gitu. Oke, kalian jualan misalnya jualan minuman. Tetapi kalian bisa mulai dari kenapa sih kita perlu minum? Apa sih manfaat air buat tubuh kita? Itu dulu. Terus kalian di bawahnya tuliskan embel-embel hashtag minum aqua. Aqua tak promosiin lagi. Minum air mineral yuk. Gitu. Itu marketing campaign. Jadi jangan terlalu tembak pakai hard selling. Clear ya? Kemudian, kedua adalah personal preferences. Meskipun marketing campaign kalian itu sudah bagus, sudah banyak kayak gitulah, sudah oke kayak gitu. Tetapi kalau personal preferences kita ini kita nggak preference terhadap suatu barang atau jasa, ya itu nggak bisa. Orang nggak akan tertarik kayak gitu. Grup influence gampang ya. Ini bisa dilogika sendiri ya. Grup influence ya berarti grupnya kita, circle-nya kita akan mempengaruhi perilaku kita dalam membeli, dalam mengkonsumsi suatu barang dan jasa. Pertanyaannya adalah circle kita ini siapa? Dan sejauh apa circle kita? Kalau kita ngomongin tentang siapa circle kita, berarti kalau dalam konteks remaja, circle-nya siapa? Kalau remaja, circle-nya siapa? Teman sekolah. Teman sekolahnya, peers-nya, peers group-nya. Kalau anak-anak, circle-nya siapa? Circle utamanya. Keluarga intinya. Kalau usia pekerja, circle-nya siapa? Rekan kerja. Rekan kerja dan pasangannya mungkin. Nah, itulah grup-grup yang harus kalian identifikasi untuk menentukan strategi pemasaran kalian. Kalian harus cari tahu grupnya ini, si orang ini dipengaruhi oleh siapa grupnya. Contohnya nih, YHS. Saya mau target market saya ke YHS nih. Saya harus tahu YHS ini grupnya siapa aja. Atau karakteristik grupnya gimana. Nah, itu siapa tentang grup influence. Yang kedua, sejauh mana. Nah, untuk sejauh mana kita perlu tahu nih, calon customer-nya kita, dia punya reach-nya sejauh apa? Apakah level hanya di dalam scope nasionalnya, di dalam scope ya daily activities-nya, atau di dalam scope yang lebih gede? Nah, grup influence ini, contoh praktisnya kayak gini nih. Ketika kalian mau pakai influencer, kalian harus cari tahu dulu engagement rate dari si influencer itu sejauh apa. Misal, si A, grup influence-nya 1 Jawa Timur, influencernya. Si B, influencernya 1 Pulau Jawa. Nah, supaya strategi marketing kalian efektif, kalian akan pakai siapa? A atau B? Influencernya. Siapa? B. Yang B, karena grup influence-nya lebih gede. Kayak gitu. Oke, clear ya. Kemudian berikutnya adalah economic conditions, kayak sekarang. Sekarang banyak istilahnya bakar uang. Karena apa? Ya kan? Banyak yang bilang istilahnya bakar uang. Produk pemasaran besar-besaran, tetapi kurang efektif. Karena apa? Karena kondisi keuangan nasional kita lagi terpuruk. Customer itu banyak hold money, banyak nahan duit. Dia hanya akan membeli kebutuhan-kebutuhan yang benar-benar pokok. Pernah ya teman-teman di sekitar bulan Agustus kemarin, September kemarin, penjualan otomotif itu sampai pernah di angka 0. Pas saya ngobrol-ngobrol sama teman-teman sales, di dalam 2 bulan sampai 3 bulan, itu penjualan mobil itu sampai di angka 0. Artinya apa? Dalam 1 bulan nggak ada yang laku. Sampai segitunya kondisi ekonomiknya. Nah,
kondisi ekonomik ini tentu saja akan mempengaruhi purchase power-nya kita, atau kemampuan kita untuk membeli. Nah, faktor-faktor hal-hal inilah yang mempengaruhi seorang konsumen akan berperilaku. Gitu. Jadi dalam kalian menentukan program marketing kalian, strategi marketing kalian, kalian harus benar-benar cek marketing campaign, personal preference, group influence, economic condition, sama purchase power-nya. Sehingga strategi marketing kalian efektif. Gitu ya. Nah, minggu depan setelah kita belajar tentang faktor-faktor ini, kita akan belajar tentang decision making. Bagaimana proses seseorang itu membeli suatu produk atau jasa. Kayak gitu, teman-teman. Dengan kita tahu seseorang itu membuat keputusan untuk membeli itu bagaimana, kita bisa atur strategi. Ya, ujung-ujungnya strategi marketing sih. Ketika kita belajar tentang ini ya, perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Gitu, teman-teman. Oke? Sampai di sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Silakan tanyakan. Jadi hari ini, untuk konklusinya, pertama kita belajar tentang konsep, apa itu perilaku konsumen dan komunikasi pemasaran. Kemudian kita belajar tentang kenapa kok pentingnya perilaku konsumen kita pelajari. Kemudian faktor-faktor apa yang menjadi penentu perilaku konsumen itu sendiri. Depan kita belajar tentang decision making. Oke. Silakan. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, kita akan lanjut minggu depan. Jadi kita akan mulai pakai asinkronus. Oke. Saya tunggu untuk kelompoknya di grup ya, di grup WA, kelompoknya apa. Mulai sekarang kalian mulai cari produk kalian itu atau merek yang akan kalian analisis itu apa. Ya, jadi nanti di grup langsung aja tuliskan nama kelompok kalian sesuai dengan nama merek yang akan kalian ambil. Lalu setiap kali ada topik, mulai kalian rancang analisis kalian. Contoh nih, kalian ambil Nike. Nah, minggu depan kita akan belajar misalnya tentang segmentasi pasar. Ya udah, kalian mulai analisis. Oh, segmentasi pasarnya Nike bagaimana? Demografisnya seperti apa? Psikografisnya bagaimana? Gitu. Maaf Pak, saya belum bergabung dengan grup kelas. Oke. Nanti kamu chat itu ya, nomor WA-mu ya. Saya gabungkan. Soalnya saya belum punya nomor WA-mu juga. Termasuk Nathanael Dananjaya ya. Oh, saya sudah chat Bu Lisa. Oke. Sudah, Pak. Kamu sudah, Nat? Sudah, Pak. Oh, Nathanael ini itu ya, psikologi ya? Oke. Ya, aku tahu, Pak. Iya. Iya, Pak. Aku psikologi, Pak. Wah. Berarti itu ya, minta tolong Tiara infokan ke temannya ya, satunya ya. Soalnya belum join. Kalau di KRS ada 2 mahasiswa. Oke, thank you teman-teman. Tolong nyalakan videonya bagi yang belum nyalakan. Kita foto dulu untuk bukti pengajaran hari ini. Silakan dinyalain dulu videonya. Joshua, Maria Angelin. Oke. Nathan. Oke, 1, 2, 3. Ya wes, ternyata saya rekam ya. Nanti aja saya screenshot dari rekaman, ternyata gampang. Oke, thank you guys. Bye-bye. Makasih, Pak.